Halo guys, and welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas soal mengenai hukum Coulomb. Ya, sekarang kita coba lihat ada 3 muatan listrik ya guys ya. Soalnya diambil dari ujian nasional tahun 2014 guys. Kita lihat soalnya. 3 muatan listrik masing-masing Q1, Q2, dan Q3 memiliki muatan sebesar 100 mikrocoulomb. Jadi mereka memiliki muatan 100 mikrocoulomb. Berarti muatannya itu besarnya sama semua dan positif ya. Berarti jenis muatannya positif semua karena muatannya adalah positif 100 mikrocoulomb. Menempati titik-titik sudut segitiga sama sisi. Jadi mereka diletakkan di ujung-ujung segitiga sama sisi yang panjang sisinya yaitu 10 cm. Jadi ini 10 cm, ini 10 cm, ini 10 cm. Kita bilang aja ini R ya guys ya, jaraknya. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar gaya Coulomb yang dialami muatan Q1 ya. Karena semuanya sama ya, semuanya sama, jaraknya sama, muatannya jenisnya sama dan besarnya sama, kita random aja taruh Q1, Q2 dan Q3 guys ya. Kita taruh Q1 di sini, Q2 di sini dan Q3 di sini. Kita akan lihat besar gaya Coulomb yang dialami oleh Q1. Nah, kita lihat dulu guys. Q1 dia akan ditolak oleh Q2. Kenapa ditolak? Jadi dia menjauhi seperti ini, menjauhi Q2 karena dia sama-sama positif, sesama jenis menjauh. Dan dia juga ditolak oleh Q3 karena positif dan positif berarti dia menjauhi oleh Q3. Nah, gaya ini saya sebut sebagai F12 ya, gaya yang dialami oleh si 1 oleh si 2. Kalau ini F13 ya, gaya yang dialami oleh si 1 karena si 3. Nah, kita hitung dulu nih guys, masing-masing F1, 2 dan F13 besarnya berapa ya. Kita tuliskan di sini F12 sama dengan apa rumus gaya Coulomb? K Q1 ya, Q1 Q2 ya, karena ini Q2, F12 berarti Q1 Q2 per jarak antara 1 dan 2 yaitu R. Nah, karena Q-nya sama masing-masing, berarti saya tuliskan sebagai K, Q-nya sama, berarti Q kuadrat per R. R kuadrat, sorry guys, ya. Tinggalan R kuadratnya. Nah, sekarang kita hitung untuk F13. Untuk F13 berarti K, Q1, Q3, ya, karena F13 per R kuadrat. R itu adalah jarak antara 1 dan 3, berarti sama-sama 10 cm, sama kayak sebelumnya. Saya tuliskan sebagai R. Nah, karena Q1 dan Q3 sama juga guys, berarti K Q kuadrat per R kuadrat. Ya, kita lihat guys, ternyata mereka sama nih, sama-sama K Q kuadrat per R kuadrat. Ya, Q-nya sama, R-nya sama. K-nya juga sama pasti karena konstan. Berarti ini sama nih, berarti saya tuliskan aja sebagai F. Ya. Nah, kita bayangin guys, jadi si Q1 ini ditarik ke sini, ya, sama ditarik ke sini. Berarti kita pakai metode jejar genjang untuk menjumlahkan vektor ya, ada yang F12, ada yang F13. Berarti kita jumlahkan secara jejar genjang. Masih ingat ya? F12 ini kita gambarkan tapi secara titik-titik di ujung sini. Nah, F13 juga digambarkan titik-titik di ujung F12. Nah, berarti titik pertemuan ini adalah ujung dari si gaya total yang dialami oleh si Q1. Jadi Q1 ditarik ke sini, ya totalnya geraknya ke sini guys ya. Apa rumus FR? Kita masih ingat ya guys ya, kalau misalnya F resultan, rumusnya itu adalah pakai rumus aturan kosinus ya. Kalau kalian lupa, silakan tonton video saya mengenai resultan vektor ya. Jadi rumusnya adalah akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat, jadi F12 kuadrat plus F13 kuadrat, ya, vektor-vektor penyusunnya, ditambah 2 F12, F13, cos theta. Ya, theta itu adalah sudut antara F13 dan F12. Ya. Nah, karena F-nya sama semua, ya, F12
F13 sama-sama F, berarti kita tuliskan sebagai, ganti aja di F, jadi biar gampang, F kuadrat plus F kuadrat ditambah 2 F kuadrat cos theta. Nah, tetanya berapa guys? Ingat, theta ini adalah sudut antara si F12, F13. Sudutnya adalah kira-kira berapa? 60 derajat. Itu dari mana? Karena sudut ini dia adalah bertolak belakang sama ini ya, sudutnya sama. Seperti ini guys ya, sudutnya sama karena bertolak belakang. Dan ini 60 derajat. Kenapa? Karena segitiga sama sisi guys. Kalau segitiga sama sisi, R-nya sama, berarti sudutnya juga sama. Ya, sama-sama 60. Didapat dari 180 ya, sudut total segitiga dibagi 3. Jadi 60 derajat untuk masing-masing sudutnya. Cos 60 ya. Nah, berarti kamu tinggal hitung guys. Ya, kamu tinggal hitung nanti jadinya akar dari 2F kuadrat ditambah cos 60 itu adalah setengah. Ya, cos 60 adalah setengah. Jadi sisanya F kuadrat. Jadinya akar dari 3F kuadrat. Nah, alias F akar 3. Nah, sekarang kamu tinggal hitung F-nya. F-nya akan sama dengan ini, guys. Ya. Jadi, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya dikuadratkan. Q-nya adalah 100 mikrokulom. Ya, mikro diubah jadi 10 pangkat 6 kulom. Ya. Dikuadratkan. Dibagi jaraknya adalah 10 cm. Ubah ke meter, jangan lupa jadi 0,1 kuadrat. Ya. Kalian hitung nanti ya jawabannya, saya tuliskan di sini. Jawabannya pakai kalkulator didapatkan 9 akar 3 kali 10 pangkat 3 Newton ya. Jadi jawabannya adalah D guys ya. Gimana? Gampang kan? Kalau misalnya masih bingung silakan komen di bawah ini ya. Saya akan coba balas. Dan jangan lupa untuk tonton video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you and see you in the next video.